Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita. Adapun pembelajaran kita yang berikut ini adalah tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Jadi hari ini kita akan membahas dari mana agama Islam itu masuk, bagaimana pengaruhnya sampai ke negara kita, bagaimana munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sampai sekarang masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling banyak memeluk agama Islam di Indonesia. Baik anak ibu, kita akan lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita akan lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, seperti sebelumnya, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan proses penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang di Indonesia. Kemudian menjelaskan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir menjelaskan keadaan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Nah, ibu harap tujuan pembelajaran ini nanti dapat anak ibu pahami, dapat anak ibu mengerti, sehingga apa yang menjadi tujuan nanti dapat kita pahami dengan baik anak ya. Baik anakku, kita akan masuk ke materi yang pertama dari tujuan pembelajaran, yaitu bahwa informasi masuknya agama Islam ke negara kita itu ada beberapa informasi. Ada yang menyatakan, ada ahli yang menyatakan bahwa Islam masuk ke negara kita itu pada abad ke-7 Masehi. Nah, jadi ada buktinya yang menyatakan bahwa Islam itu masuk pada abad ke-7, ya. Ada juga yang menyatakan pada abad ke-13. Nah, di sini ada katanya dengan ditemukannya beberapa bukti yang menyatakan Islam itu masuk pada abad ke-13. Nah, masing-masing ahli meneliti, ya, ada yang berdasarkan kehidupan masyarakatnya, ada yang berdasarkan angka tahun yang ditemukan dari makam seseorang, dan ada juga dari catatan-catatan orang-orang yang pernah singgah ke Indonesia yang pada waktu itu sudah berdiri kerajaan Islam. Nah, tetapi disimpulkan bahwa Islam itu masuk ke negara kita, ya, pengaruh Islam itu masuk ke negara kita pada abad ke-7, sedangkan berkembangnya pada abad ke-13. Nah, perkembangan Islam itu dapat dilihat dari munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nanti anakku, kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam apa saja yang pernah berkuasa di Indonesia. Baiklah, ibu simpulkan bahwa pengaruh masuknya Islam ke Indonesia menurut para ahli itu sudah ada pada abad ke-7. Nah, sedangkan berkembangnya pengaruh ajaran Islam di negara kita itu pada abad ke-13. Nah, baik anak ibu, kenapa Islam itu mudah diterima di negara kita? Anak ibu pasti tahu bahwa sebelum agama Islam masuk ke negara kita, di negara kita itu sudah berdiri agama Hindu-Buddha. Ya, nah, jadi agama Hindu-Buddha sudah ada sebelum Islam masuk ke negara kita. Nah, kemudian Islam juga dianut oleh masyarakat Indonesia. Di sini anak ibu bisa lihat bahwa apa yang menyebabkan mudahnya Islam diterima di negara kita atau diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama katanya Islam itu disebarkan dengan cara damai. Tidak ada berita yang menyebutkan, tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa agama Islam yang di Indonesia itu disebarkan dengan cara peperangan. Tidak ada ya nak ya. Jadi agama Islam itu disebarkan dengan cara damai. Sama dengan juga agama Hindu dan agama Buddha. Ya, disebarkan dengan cara damai, dan dia biasanya itu pada awalnya dia disebarkan melalui jalur perdagangan. Kemudian di agama Islam tidak mengenal kasta. Ada di agama lain bahwa tingkatan masyarakat itu dibedakan atas beberapa kasta, ya, atau beberapa tingkatan. Ada tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah. Tapi di agama Islam sesuai dengan ajarannya bahwa manusia atau umat yang beragama Islam itu sama kedudukannya di hadapan Allah. Yang membedakannya hanya ketakwaannya. Jadi Allah lebih mencintai orang yang paling takwa, orang yang paling banyak melakukan ibadah. Ya, jadi kedudukan kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tingkatan kehidupan manusia di dalam ajaran agama Islam. Kemudian katanya upacara agamanya tidak sulit, ya, sholat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan, Idul Adha, kemudian naik haji bagi yang mampu. Jadi ritual agamanya tidak sulit. Dan masuk agama Islam sangat mudah. Seseorang diakui masuk Islam ketika dia mengucap kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Orang yang sudah mengucapkan kalimat itu dengan hatinya, dibenarkan dengan hatinya, diucapkan dengan lisannya, berarti dia adalah seorang muslim atau seorang Islam. Ya. Nah, kemudian dulu juga Islam disebarkan dengan menyesuaikan kondisi sosial budaya. Nah, jadi kalau anak ibu ingat ada Wali Songo itu menyebarkan Islam melalui wayang. Ya, wayang itu adalah budaya bangsa Indonesia, ya, budaya bangsa Indonesia. Nah, melalui wayang itu disebarkan ajaran agama Islam. Jadi dalam perwayangan itu diceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad, kisah satu Muharram, kisah Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa Islam itu mudah diterima di. Kemudian masuknya Islam, proses Islam itu berkembang di negara kita. Selain dari jalur perdagangan seperti yang anak ibu lihat ini ada peta perdagangan, jalur perdagangan, bahwa Islam disebarkan ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Itu yang utama ya nak ya. Dari pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, India itu berdagang ke negara kita. Kemudian mereka menyebarkan ajaran agama Islam sekaligus berdagang. Nah, jadi masa mereka singgah ke negara kita, mereka menunggu arah angin. Nah, pada saat menunggu arah angin, mereka menyebarkan agama dan mereka berhubungan ya atau berproses berhubungan dengan masyarakat Indonesia. Nah, terjadilah perkawinan. Jadi pedagang-pedagang Islam itu menikah dengan wanita-wanita pribumi dan menganut agama Islam, sehingga nanti keturunannya pun beragama Islam. Ada juga ajaran tasawuf, ada juga kegiatan pendidikan. Nah, kegiatan pendidikan ini nak dengan dibukanya pesantren-pesantren ya nak ya, untuk lebih memahami ajaran agama Islam, hafiz Quran, ya, itu biasanya dibuka pendidikan pesantren. Kemudian ada kesenian. Kesenian ini adalah seperti yang Ibu sebutkan tadi, budaya yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Ya, budaya yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Nah, jadi keseniannya itu diwarnai dengan hal-hal yang bersifat Islam. Kemudian anak ibu, setelah kita tahu masuk pengaruhnya, kita lihat di sini perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Anak ibu lihat ini ada petanya, ada kerajaan Aceh, ada Cirebon, ada Demak, ada juga Ternate Tidore. Jadi Islam bersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Kerajaan-kerajaannya juga bersebar dari Aceh sampai ke Maluku. Baik anak ibu, kita akan melihat kerajaan-kerajaan apa saja atau kerajaan-kerajaan Islam apa saja yang pernah berkuasa di. Nah, yang pertama adalah kerajaan Islam tertua di Indonesia. Namanya adalah Kerajaan Kesultanan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai ini letaknya di Aceh ya nak ya. Tepatnya di kota Lok Semawe yang sekarang. Nah, Samudra Pasai ini adalah dua kerajaan yang disatukan. Jadi Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai yang disatukan menjadi satu kerajaan namanya Samudra Pasai. Nah, informasi tentang Samudra Pasai ini ada dari catatan Marco Polo. Jadi Marco Polo ini seorang pedagang Venesia dari bangsa Italia yang suka berlayar. Nah, di setiap pelayarannya dia akan mencatat hal-hal yang dianggapnya bermanfaat, hal-hal yang dianggapnya unik. Nah, itu dicatatnya. Dia sampai ke Aceh tahun 1992. Nah, di situ dicatatkannya bahwa sudah ada kerajaan yang bernama Samudra Pasai di Aceh yang bercorak Islam. Ya, ada juga kunjungan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini seorang pengelana ya, seorang penjelajah ya dari bangsa Maroko. Nah, dia singgah di Aceh tahun 1345. Dia juga menceritakan bahwa di Aceh sudah ada kerajaan yang bercorak Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Nah, ini adalah makam Sultan Malik Al-Saleh ya, makam Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan raja Islam terbesar pertama di Indonesia. Kedua ada Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah Kerajaan Samudra Pasai runtuh, muncullah kerajaan besar yang berikutnya di Aceh yang bernama Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh ini sekarang terletak di Banda Aceh ya. Nah, di Banda Aceh. Jadi Kerajaan Aceh ini adalah kerajaan yang sangat kuat, tangguh, memiliki hubungan internasional yang sangat baik ya dengan India, dengan Mesir, dengan Turki. Dia memiliki hubungan yang sangat kuat dan dia sangat anti kepada Portugis ya. Nah, Kerajaan Aceh ini sangat jaya ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Anak ibu pasti tahu, Sultan Iskandar Muda adalah Raja Aceh yang sangat bijaksana,
yang sangat tegas, yang sangat dermawan. Maka pada masa pemerintahannya Aceh mencapai puncak kejayaan. Masjid Raya Baitur Rahman seperti yang Anak Ibu lihat ini dibangun oleh pada masa Sultan Iskandar Muda. Nah, masjid ini dulu digunakan sebagai tempat untuk Sultan Iskandar Muda memerintah kerajaannya. Walaupun masjid ini dulu pernah dibakar oleh Belanda, tapi ternyata rakyat Aceh dapat mempertahankannya, memperbaikinya, sehingga Masjid Raya Baitur Rahman ini sampai sekarang jaya, megah, besar, dan menjadi kebanggaan masyarakat Aceh pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian ada Kesultanan Demak. Nah, kita beralih ke Jawa. Kalau tadi Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh itu ada di Sumatera, maka kita beralih ke Jawa. Kesultanan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Ya, Demak didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah ini adalah salah satu keturunan dari Kerajaan Majapahit. Ya, jadi Kerajaan Majapahit yang luas itu pecah. Salah satunya Demak. Nah, Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak yang bercorak Islam. Jadi pendirinya adalah Raden Patah. Kemudian anaknya bernama Pati Unus. Pati Unus ini digelar dengan Pangeran Sabranglor. Kenapa disebut dengan Pangeran Sabranglor? Karena Pati Unus ini adalah seorang raja yang sangat berani melawan Portugis. Karena Portugis memonopoli perdagangan dan merugikan rakyat Demak, maka Pati Unus waktu itu sebagai raja berusaha menyerang atau mengusir Portugis dari wilayah Nusantara. Nah, disebut Sabranglor karena kekuasaan Portugis waktu itu ada di Malaka. Nah, jadi di Pati Unus menyusun kekuatannya, membawa pasukannya menyeberang ya ke utara, untuk mengusir Portugis. Jadi dari Demak ke Malaka atau Semenanjung Malaysia, bahasa Jawanya itu Sabranglor, artinya menyeberang ke utara. Maka digelarlah Raja Pati Unus sebagai Pangeran Sabranglor atau pangeran yang menyeberang ke utara untuk mengusir Portugis dari Malaka. Walaupun penyerangannya itu gagal, tapi itu menunjukkan bukti tekad yang kuat dari Kerajaan Demak bahwa mereka tidak mau bekerja sama dengan bangsa yang ingin merugikan rakyatnya. Nah, sepeninggalan Pati Unus, Demak dipimpin oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana adalah sultan terbesar dari Kerajaan Demak. Tapi sayangnya, sepeninggalan Sultan Trenggana, Kerajaan Demak terpecah-pecah akibat banyaknya perebutan kekuasaan di dalam lingkungan kerajaan. Kemudian Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini adalah bagian dari Kerajaan Demak. Nah, jadi sepeninggalan Kerajaan Demak muncullah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya, ya. Dan ini adalah peninggalannya, ada Masjid Laweyan dan Kampung Batik Laweyan. Nah, sama dengan Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang sepeninggalan Sultan Hadiwijaya juga terjadi perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan sehingga melemahkan Kerajaan Pajang. Muncullah Kerajaan Mataram. Nah, setelah Kerajaan Pajang runtuh, muncullah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini dirintis oleh Ki Ageng Pamanahan yang diteruskan oleh anaknya yang bernama Sutawijaya atau biasa disebut Senopati. Nah, Kerajaan Mataram ini, Nak, sekarang kalau kita lihat itu adalah Kerajaan Yogyakarta ya, Nak ya. Daerah istimewa Yogyakarta itu berbentuk kerajaan, itu adalah bagian dari Kerajaan Mataram yang dahulu. Nah, jadi Kerajaan Mataram ini luas, Nak. Tapi ketika masuk Belanda, kerajaan itu terpecah-pecah. Pecahan yang besar itu sekarang adalah Kerajaan Yogyakarta Hadiningrat. Baik anakku, ini adalah peninggalan dari Kerajaan Mataram seperti Masjid Patok Ploso Kuning dan ada juga pintu masuk makam Imogiri. Ini ada semua di Solo. Nah ya, ada di Yogyakarta. Solo dan Yogyakarta adalah dua kota besar dari Kerajaan Mataram. Kemudian ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten ini katanya dibangun oleh Fathahilah, nah. Ya, oleh Fathahilah yang merebut Sunda Kelapa dari VOC. Kemudian hari perebutannya itu hari kemenangannya karena dia berhasil menguasai Sunda Kelapa yang sekarang disebut dengan Jakarta. Maka tanggal dia menguasai kota itu tanggal 22 Juni 1527, tanggal 22 Juni itu dijadikan sebagai hari ulang tahun kota Jakarta. Kerajaan Banten memiliki raja terbesar yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa. Anak ibu pasti sudah pernah dengar siapa itu Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah Raja Banten yang paling kuat menentang kedudukan VOC atau Belanda di Banten.
Jadi dia tidak mau bekerja sama dengan Belanda karena Belanda dianggapnya merugikan rakyatnya dalam bidang perdagangan. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa ini ternyata diadu domba nanti oleh Belanda dengan putranya yang bernama Sultan Haji, sehingga nanti Sultan Ageng Tirtayasa itu dipenjara di bawah tanah sampai dia meninggal di penjara. Kemudian Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah. Jadi Cirebon ini berada di Jawa Barat. Nah, kemudian ada yang setelah dari Jawa kita beralih ke Maluku. Di Maluku ada kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi kerajaan Ternate dan Tidore ini ada peninggalannya yang bernama Istana Kadatoki. Ini istana dari kerajaan Tidore, ya. Raja Tidore yang pertama sekali masuk Islam itu adalah Sultan Jamaluddin, ya. Kemudian ini ada istana Kesultanan Ternate. Raja Ternate yang pertama adalah Sultan Zainal Abidin. Tapi Tidore itu menjadi kerajaan yang kuat pada masa Islam ketika dipimpin oleh Sultan Nuku. Sedangkan Sultan Ternate itu dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Yang terakhir adalah ini, anak ibu lihat ada Kesultanan Goa dan Talo di Makassar atau Sulawesi Selatan. Ada ini Istana Balalompala namanya. Istana ini adalah peninggalan kerajaan Islam dari Makassar. Nah, kerajaan Makassar ini adalah kerajaan sangat besar ketika dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini bergelar ayam jantan dari timur akibat keberaniannya melawan pasukan Belanda atau mengusir pasukan Belanda VOC dari Makassar. Adapun alasan Sultan Hasanuddin mengusir VOC dari Makassar karena VOC melakukan berbagai tindakan yang sangat merugikan rakyat Makassar. Karena keberaniannya itulah maka dia digelar sebagai ayam jantan dari timur. Nah, inilah anakku beberapa kerajaan Islam yang pernah berkuasa di negara kita, dari Sabang sampai Indonesia bagian timur sampai daerah Maluku dan juga Makassar. Kita lihat bahwa berbagai upaya dilakukan oleh raja-raja itu untuk menghindarkan masyarakatnya dari keikutsertaan Belanda yang semuanya merugikan masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun kita lihat juga kehancuran atau keruntuhan dari kerajaan-kerajaan itu banyak yang disebabkan oleh terjadinya perselisihan antar anggota keluarga kerajaan yang saling berebut menjadi raja, sehingga kekuatan kerajaan itu menjadi lemah, akhirnya menjadi runtuh. Nah, baiklah anakku, untuk masuknya pengaruh Islam dan kerajaan Islam di Indonesia, Ibu rasa sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kita akan bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.